kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, diberkahi, dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya bersyukur pada pagi hari ini cuacanya sangat cerah dan saya ingin berbagi sesuatu kepada teman-teman yang terkait dengan ayat-ayat Allah, di mana kita semuanya tentu ketika menghadapi atau mengalami sesuatu, itu rujukan kita adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Saya pada kali ini ingin berbagi pengalaman. Jadi beberapa hari yang lalu, seperti yang teman-teman ketahui, sedang terjadi genosida terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di mana korban-korbannya itu adalah wanita dan juga anak-anak. Tentu ini menjadi perhatian konsen kita, dan tentu saja sebagai sesama muslim, juga sebagai sesama manusia, kita semuanya berharap kekerasan ini dihentikan, terutama terkait dengan penjajahan yang sudah berlangsung lama, dan kita berharap Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Amin. Nah, terkait dengan yang ingin saya sampaikan di sini adalah pengalaman saya pada saat memberikan salah satu komentar. Saya berkomentar di acara berita yang disiarankan di salah satu televisi nasional, yaitu pembahasan terkait serangan Israel ke Gaza. Nah, di sana saya berkomentar, yaitu mendoakan saudara-saudara saya yang ada di Palestina. Namun betapa terkejutnya saya, komentar dari kebanyakan netizen, ada sekitar 70 sekian komentar, dan itu komentarnya kebanyakan sentimen dan juga kata-katanya buruk, menghina, mencaci, dan juga merendahkan, bahkan menfitnah. Nah, tentu pada saat itu ya saya ingin menanggapinya dengan fakta yang ada, karena ketika kita tahu informasi yang benar, ya kita mempunyai kewajiban untuk meluruskan sesuatu yang salah. Jadi saya mencoba memberikan komentar berdasarkan data dan fakta yang ada. Namun balasan dari komentar saya cacian, hinaan, dan kata-kata buruk ya. Nah, di situ saya coba untuk berpikir, kemudian ini sudah tidak sehat gitu kan, sudah tidak sehat, sudah tidak baik, dan saya coba cari ayat di Al-Quran terkait dengan bagaimana kita menyikapi orang-orang yang bersikap buruk, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, jadi ada beberapa ayat yang sudah saya temukan di Al-Quran. Kita langsung saja. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Terus terang, kalau mereka berkomentar terhadap pribadi saya, yaitu saya tidak peduli, karena ya kita nggak bisa mengatur pikiran orang, ya kan, sikap orang lain. Jadi saya masa bodoh kalau terkait dengan pribadi saya. Namun jika terkait dengan tadi menyangkut dengan agama saya, Islam misalnya, yang dihina, kemudian juga terkait dengan satu misalnya organisasi yang pada faktanya tidak seperti mereka tuduhkan, jadi ya saya coba berikan informasi itu dengan cara yang baik. Nah, di sana saya coba untuk memberikan datanya, terlepas mereka mau percaya atau tidak, yang penting saya memberikan sanggahan berdasarkan data dan juga fakta yang ada. Nah, di sini jadi di surat Al-A'raf ayat 199 ini, kalau mau mengikuti marah ya ketika dihina, ketika dicaci maki, ya tentunya ada rasa kok gini gitu. Kok gini ya gitu kan. Karena mendoakan itu kan kewajiban dan hak saya sebagai muslim gitu. Saya tidak
mempermasalahkan mereka yang tidak mendoakan ataupun lain sebagainya gitu. Ya mendoakan itu kan hak saya. Nah di ayat ini ya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Jadi ya maafkan mereka yang tidak mengerti gitu ya, mereka yang mungkin dapat informasinya hanya setengah, mungkin juga karena yang mereka konsumsi adalah media-media yang kurang kredibel gitu. Jadi mereka membabi buta kadang-kadang berdasarkan dengan fanatik semata gitu. Jadi ya sudah kan. Kemudian di sini kan serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Maksudnya bodoh kalau menurut saya ini bukan tafsir ya, ini tadabur aja gitu. Jadi orang-orang yang bodoh itu ya orang-orang yang mereka tidak mau mendengarkan atau tidak mau menerima kebenaran, terus tidak menggunakan apa ya, akalnya untuk berpikir, untuk menganalisa atau ya paling enggak apa ya, cari datanya kemudian dianalisa terus difikirkan gitu kan, baru menyimpulkan gitu. Jadi orang-orang bodoh ya mereka orang-orang yang tidak mengerti gitu. Jadi ya sudah, jangan pedulikan gitu ya, cukup itu. Kemudian saya tidak menanggapi lagi untuk komentar-komentar yang buruk. Nah, kemudian ayat yang kedua yaitu ada di surat Al-Furqan ayat ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah ini juga saya lakukan. Jadi saya memberikan untuk komentar terakhir itu saya menggunakan data pengetahuan yang saya ketahui, kemudian saya mencoba untuk mengingatkan dengan cara yang baik. Nah setelah itu ya saya selesai memberikan apa ya, salam perdamaian, karena saya di situ sebenarnya bukan untuk berdebat ataupun berantem ya. Jadi support untuk saudara-saudara saya di Palestina dengan apa, support dengan kita komentar yang baik, mendoakan, itu kan bagian dari support juga gitu kan, selain support yang lainnya. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya yaitu di surat Al-Qasas ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Artinya, dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Nah, ini juga saya lakukan itu, teman-teman. Saya bilang ke mereka, saya berdoa untuk saudara-saudara saya, itu adalah hak saya, dan mereka tidak setuju dengan pendapat saya, pemikiran saya, keyakinan saya, juga itu hak mereka juga. Jadi saling menghormati, saling menghargai, itu saja. Dan tinggalkan mereka, karena buang-buang energi untuk orang-orang yang memang tidak punya niat untuk mencari apa ya, untuk menemukan benang merah gitu. Mereka memang kalau dari komentarnya itu komentar kebencian gitu, bukan ingin tahu kebenarannya atau diskusi atau berbagi informasi ataupun niat yang lainnya gitu. Jadi niat baik yang lainnya, karena jelas itu hinaan, perkataan yang buruk, mencaci maki seperti itu. Jadi ditinggalkan. Dan terakhir, nah ini juga ayat yang saya coba untuk selalu mengingatnya ketika berinteraksi dengan netizen. Terutama nih sekarang ini kan kita sedang mulai memasuki masa-masa kampanye kan, kita sudah mulai mendekati masa pilpres. Jadi banyak sekali orang-orang atau netizen itu mereka beropini, kemudian juga selain beropini yang disayangkan itu menjelek-jelekan gitu, bahkan memfitnah tadi ya. Jadi
apa namanya sih, penting untuk kita pegang ya satu ayat ini ayat yang terakhir. Sebentar, surat An-Nahl surat yang keberapa? Yang ke-16 ya, ayatnya 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ini perlu jadi pegangan kita ya ketika kita berinteraksi dengan netizen, apalagi nanti semakin mendekati pilpres, suasana politik makin panas, atmosfer di dunia maya makin keras ya, semakin panas, dan mereka kadang-kadang sampai fitnah, menyebarkan hoax dan sebagainya, mencaci maki. Saya berharap tidak seperti tahun 2019 ya, jadi betul-betul terpecah jadi dua kubu dan saling memaki dan sebagainya gitu. Jadi pegangan kita jelas nih di surat An-Nahl ayat 125 nih. Jadi kalau saya lebih, misalnya kita ingin menginformasikan salah satu atau mempromosikan misalnya ya salah satu kandidat calon presiden, ya cukup berikan informasi pengenalan terkait dengan calon presiden ini gitu, misalnya dari apa yang sudah dilakukan oleh kandidat ini gitu kan, prestasinya, rekam jejaknya, seperti itu berdasarkan data dan fakta yang ada gitu, daripada misalnya menjelek-jelekan pasangan calon presiden yang lain gitu. Jadi kita tetap caranya baik, terus juga datanya yang sesuai, tidak hoax, tidak mengada-ngada, dan juga tidak menjelek-jelekan pasangan lain. Jadi caranya di sini kan disebutkan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Pengalaman saya ketika menyampaikan pendapat saya tidak dengan emosi gitu ya, dengan kata-kata yang lebih santun, terus juga tadi data dari fakta yang ada, sumbernya juga diberikan gitu. Jadi mereka lebih soft gitu, lebih bisa nerima gitu, walaupun menerima sikap kita gitu. Pendapatnya tidak terima ya itu kita nggak bisa memaksakan orang gitu, tapi paling nggak perdebatannya itu tidak kacau dengan hinaan dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih ke isi dari argumennya itu apa gitu, seperti itu. Jadi semoga ayat-ayat ini menjadi pengingat dan penguat kita dalam berinteraksi dengan orang lain, baik di dunia maya maupun di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kebenaran tentu datangnya dari Allah, dan kekurangan serta keterbatasan itu dari saya pribadi sebagai manusia. Alhamdulillah, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lainnya, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe untuk menambah keberkahan dari interaksi kita, sehingga banyak lagi teman-teman yang lain yang bisa bergabung di sini untuk sama-sama kita menjadi sahabat Quran dan juga hadis. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.